tentunya dengan sukacita kita bersama-sama boleh berkumpul kembali. Kita mau naikkan pujian kita dan kita mau angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Saya undang untuk semuanya, baik yang di rumah ataupun di mana Anda berada. Kita mau sama-sama naikkan doa kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Bapa untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berterima kasih Yesus sebab Engkaulah Allah penjaga kami, Allah pembela kehidupan kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian dan penyembahan kami untuk Engkau saja Yesus. Terima kasih Tuhan.
kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau deklarasikan bahwa hanya Engkau satu-satunya Raja di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Mari kita bersorak buat Tuhan, kita berikan pujian kita yang terbaik hari ini. Sebab kasih-Nya selalu baru setiap hari dalam kehidupan kita, amin. Kita nyatakan pujian ini. Seperti tari pagi, langkahku Kau terangi, selalu sertai. Sebab janji-Mu ya dan amin Tuhan, janji-Mu ya dan amin,
Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dipulihkan. Di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan banyak hal yang baru Tuhan. Kami minta hikmat-Mu Tuhan. Kami minta kasih setia-Mu Tuhan. Bersamamu ku cinta Kau yang terindah, Engkau ku puja, ku sembah, Kau hadirat-Mu, dekat padamu, ku
dalam hadirat-Mu Tuhan kami dipulihkan Yesus. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami mendapatkan ketenangan di dalam jiwa kami Tuhan. Engkau berbicara dengan banyak Tuhan melalui hamba-Mu Yesus. Bahwa firman-Mu yang menguatkan, bahwa firman-Mu yang menyingkapkan segala sesuatu dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami boleh menyatakan isi hati kami juga di hadapan-Mu Yesus. Sebab Engkau rindu untuk lebih dekat kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami persembahkan pujian, penyembahan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya sangat bersuka cita buat pagi ini karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan memasuki minggu pertama di bulan yang ke-11 tahun 2020. Saya merasakan berkat Tuhan yang luar biasa dan saya percaya setiap jemaat Tuhan dimanapun saudara berada pagi ini, kita semua merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala, sekali lagi saya mengajak kita berdoa. Kita minta Roh Kudus berbicara kepada setiap kita. Supaya kita diberi bekal, supaya kita diperlengkapi, supaya kita semakin diteguhkan di dalam kita mengakhiri tahun 2020 ini. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari yang luar biasa pagi ini. Kami boleh kembali datang kepada Engkau, kami boleh kembali menyembah Engkau, memuji Engkau, dan kami boleh sungguh-sungguh menikmati dan merasakan bahwa Engkau adalah pembela hidup kami. Karena sampai hari ini Tuhan, kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami, itu semua karena anugerah-Mu. Dan pagi ini kembali kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang respon, hati yang mau dibentuk, hati yang mau mendengar, hati yang mau menikmati setiap kebenaran firman yang akan kami dengar pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan kami mau tundukkan setiap pikiran yang menerawang, kami mau tundukkan setiap tubuh jiwa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah diperlengkapi dengan begitu banyak firman Tuhan di sepanjang tahun ini. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita memasuki tema terakhir di tahun 2020. Kita akan memasuki subtema yang terakhir dari Greater Blessing ini. Saudara, kalau saudara kita renungkan pagi ini tentang greater blessing, saudara. Berkat terbesar apa yang sudah kita dapatkan di sepanjang tahun 2020 ini? Mungkin kita berpikir bahwa saya tidak mengalami berkat Tuhan yang besar di tahun ini. Saya justru mengalami penurunan demi penurunan secara berkat-berkat materi. Tapi kita akan merenungkan, kita akan sama-sama memikirkan ulang. Berkat terbesar apa sih sesungguhnya yang Tuhan sudah berikan? Yang mungkin luput dari pemikiran kita, mungkin luput dari pantauan kita. Mungkin kita enggak ngeh, oh ya, sebenarnya ini adalah berkat terbesar. Kenapa seringkali kita tidak tahu bahwa itu adalah berkat terbesar? Karena dalam pikiran kita, seringkali kita ngeset sendiri kalau berkat itu artinya saya banyak uang, saya sehat, saya bahagia, saya tidak punya masalah, saya tidak mempunyai pergumulan, saya tidak punya sakit penyakit, saya tidak dalam tekanan, hidup saya enak, hidup saya santai, hidup saya nyaman, itu adalah berkat. Kita setting berkat Tuhan itu seperti itu. Sehingga ketika ada mujizat, bahkan sekalipun itu mungkin simple kita nggak nganggap itu sebagai berkat, sebagai kebetulan. Dan saya percaya kalau kita mau merendahkan diri, mau merenungkan, pasti begitu banyak berkat besar yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita bisa masuk di bulan yang ke-11, ini adalah salah satu greater blessing,
buat saya dan saudara. Kita bisa menjalani bulan demi bulan, hari demi hari, ini juga adalah berkat besar buat saya dan saudara. Dan layak buat kita mengucap syukur buat semuanya itu. Hari ini sekali lagi kita akan sama-sama belajar tentang stay the course, saudara. Tetap dalam jalur, tetap pada jalur. Sambil kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sambil renungkan. Memasuki di bulan ke-11 ini, apakah saya dan saudara stay the course? Apakah kita tetap pada jalur yang sudah Tuhan tetapkan buat saya dan saudara? Saya akan mengajak kita semua membaca dari firman Tuhan, Yakobus 5 ayat 7 sampai 9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara, kalau kita merenungkan sampai pada bulan ke-11 2020 ini, yuk kita cek setiap kita, apakah saya dan saudara masih ada di jalur yang sama ketika kita memasuki tahun ini. Mungkin waktu kita memasuki tahun 2020, kita udah membuat satu perencanaan kehidupan kita, baik kehidupan secara jasmani maupun secara spiritual. Mungkin kita sudah mempunyai planning, saya akan semakin setia kepada Tuhan. Saya akan membaca firman Tuhan sekian pasal dalam setiap hari. Saya rindu mempunyai waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Saya rindu membangun kehidupan persekutuan yang sehat dengan Tuhan. Mungkin sebelum kita memasuki tahun 2020 sudah begitu banyak planning yang kita buat supaya kita memiliki satu kehidupan spiritual, supaya kita memiliki satu kehidupan persekutuan dengan Tuhan semakin baik dan semakin baik. Dan saya percaya memasuki tahun 2020 kita pun menjalani satu kehidupan spiritual yang baik di hadapan Tuhan. Kita rindu mengakhiri tahun ini, pada waktu itu saya rindu mengakhiri tahun 2020 nanti dengan kemenangan yang luar biasa. Dan ketika kita menjalani bulan demi bulan, apakah kita masih tetap dalam jalur yang sama? Apakah kita masih tetap di track yang sama? Apakah masih tetap saya dan saudara dalam lintasan yang sama? Saudara, awal Januari 2020 kita ada namanya puasa Esther. 21 hari puasa. Dan di situ kita diajar merenungkan firman Tuhan. Ada buku panduannya. Dari situ mulai saya ngebimbing beberapa anak teens untuk bersama-sama renungkan dan report dari renungan yang biasa dikirim itu. Dan setelah 21 hari lewat, rasanya sayang ya kalau harus berhenti. Itu tidak di planning saudara, tidak di planning di 2019. Itu terjadi begitu saja. Dan akhirnya setiap hari ada renungan hingga hari ini di bulan ke-11. Beberapa anak teen setiap hari membaca renungan, mendapat renungan seperti bahan PA dan kemudian mereka report. Saya merasakan bahwa anak-anak ini bertumbuh dan sampai hari ini masih stay the course, masih ada dalam lintasan, masih ada dalam tracknya. Apakah kami terus semangat untuk menjalankan itu? Mungkin juga ada kalanya kita itu lemah, ada kalanya kita tuh capek, ada kalanya mungkin males untuk baca, ada kalanya kita mungkin males untuk report. Tapi sampai hari ini anak-anak masih setia, saudara, masih setia report. Dan saya percaya kami semua bertumbuh bersama-sama di jalur yang sudah ditetapkan, saya percaya oleh Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara semuanya? Di akhir tahun ini, mengakhiri tahun 2020 ini, bagaimanakah saya dan saudara? Apakah kita memasuki tahun ini dengan semangat juang yang luar biasa?
Terus semangat sampai di bulan kedua, ketiga. Dan kemudian kita mulai santai, kemudian kita mulai memble, kemudian kita mulai kehilangan yang namanya daya tahan. Ternyata saudara, untuk kita stay the course, kita membutuhkan satu yang namanya daya tahan. Endurance. Dan hal ini akan kita sama-sama pelajari pada hari ini. Saudara, kalau kita renungkan orang-orang yang mengikuti pertandingan atletik, saudara. Mereka itu perlu yang namanya mengembangkan kekuatan, keahlian, strategi, dan juga kekuatan fisik dan mental. Untuk mereka itu memenangkan satu perlombaan atletik. Dan mungkin juga memerlukan kerjasama antar tim. Dan ini dibutuhkan kalau orang-orang yang masuk pelatnas itu tidak ada satu hari pun tanpa latihan. Mereka harus mengolah, melatih fisik sedemikian rupa. Jangan sampai otot-otot ini menjadi kendor. Karena tujuan mereka itu memenangkan perlombaan. Mereka ada di pelatnas untuk memenangkan satu perlombaan. Perlombaan-perlombaan besar nanti. Dan ternyata tidak hanya kekuatan fisik, tidak hanya kekuatan mental, tidak hanya keahlian atau strategi atau kerjasama dengan tim. Yang sangat dibutuhkan adalah daya tahan. Pinter saja, ahli saja, strategis saja, baik kekuatan fisik, kekuatan mental kita penuh, tanpa daya tahan, kita tidak bisa memenangkan pertandingan. Ternyata kekuatan, kepinteran, keahlian, tanpa daya tahan, tidak bisa memenangkan pertandingan. Dan kalau kita bisa stay the course hingga hari ini, karena kita punya daya tahan. Mungkin kita begitu banyak mengalami hal-hal yang tidak enak di sepanjang tahun ini. Tapi kalau sampai hari ini kita masih punya semangat di dalam Tuhan, semangat untuk menyembah Tuhan, semangat untuk baca firman Tuhan, itu karena kita punya daya tahan. Dan semakin hari daya tahan itu semakin diperbaharui. Saudara, jadi kita membutuhkan selain kekuatan mental, kekuatan fisik, mungkin kita tidak punya keahlian, mungkin kita kekurangan kualitas tertentu, tapi kita punya daya tahan, itu cukup saudara. Kita punya daya tahan, jatuh mungkin beberapa kali kita jatuh di tahun ini, tapi bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Karena firman Tuhan berkata, 7 kali orang benar jatuh, dia bangun kembali. Dia punya daya tahan. Yang membuat seseorang tidak mempunyai daya tahan itu karena dia sendiri memutuskan untuk tetap jatuh. Hari ini kita masih bisa berdiri. Aku ada sampai hari ini. Memang semua karena kemurahan Tuhan. Dia sudah memberikan daya tahan dalam setiap kehidupan kita. Saudara ingat beberapa waktu yang lalu ada anak kecil yang terbawa kapal, saudara, terapung-apung di tengah laut berapa bulan, saya lupa lagi, di berita di TV waktu itu. Dan anak itu ditemukan dalam keadaan hidup, saudara. Kenapa? Dia punya daya tahan yang cukup. Dia punya cukup kemampuan untuk bertahan walaupun dia hanya minum air laut. Tapi dikatakan dia setiap hari dia baca Alkitab. Itu yang membuat dia mempunyai daya tahan yang cukup. Sehingga dia diselamatkan, sehingga dia ditemukan dalam keadaan selamat. Hal yang sama saudara dalam pertandingan iman. Kita tidak bisa membanggakan iman kita di masa lalu. Kita tidak bisa membanggakan ketaatan kita, semangat kita di masa lalu. Iman itu harus terus dipupuk, iman itu harus terus dipelihara sampai hari ini, sampai besok, sampai lusa, bahkan sampai Tuhan datang. Kita tidak bisa membanggakan iman kita di awal tahun 2020. Waktu itu saya semangat banget loh memasuki tahun 2020. Itu bukan berbicara tentang awal tahun, tapi saat ini. Apakah kita punya cukup daya tahan?
Atau kita justru mengakhiri tahun, memasuki akhir tahun ini dengan daya tahan yang mulai melempem, saudara. Firman Tuhan dari Amsal 4 ayat 18 dikatakan, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang bertambah terang hingga rembang tengah hari. Kita sudah startnya itu udah bagus. Mari kita akhiri dengan luar biasa. Karena saya percaya Tuhan membekali saya dan saudara. Jadi bagaimana kita dapat memupuk daya tahan dalam perjalanan rohani kita. Saudara, kita nggak usah ngitung-ngitung berapa kali kita jatuh. Kita renungkan saja kebaikan Tuhan ketika kita jatuh. Dia angkat kita kembali. Tapi bagaimana kita melanjutkan perjalanan rohani ini. Bagaimana kita memupuk daya tahan iman kita. Bagaimana kita mempertahankan supaya perjalanan ini pada akhirnya kita ditemukan sebagai orang-orang yang menang. Harus ada upaya, harus ada niat, harus ada perjuangan, harus ada tindakan dari diri kita untuk kita memiliki daya tahan. Karena firman Tuhan dikatakan di Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatan kita. Jadi ketika kita menghadapi, ketika kita menjalani perjalanan rohani kita, ada hal-hal yang membuat kita tawar, itu membuat kekuatan kita kecil, itu membuat daya tahan kita melemah. Bagaimana kita bisa memenangkan perjalanan rohani ini ketika daya tahan kita melemah? Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 9. Kita harus tahu kenapa sih saya itu harus stay the course. Kenapa sih saya itu harus tetap pada jalur yang Tuhan sudah tetapkan? Kenapa sih saya tuh tetap harus ada di track yang sudah Tuhan tetapkan buat saya dan saudara? Yang pertama, ayat 7 kita akan baca. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi apa sih yang bisa memupuk daya tahan kita? Apa sih yang membuat kita bisa tetap semangat, tetap punya gairah, tetap punya daya juang, tetap punya daya tahan? Apa sih yang membuat kita bisa memiliki itu? Yang pertama, ujungnya sudah terlihat. Saudara, perjalanan rohani ini bukan perjalanan yang tanpa arah, tanpa tujuan. Tapi dikatakan ujungnya sudah terlihat. Ada di sini dikatakan bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Walaupun kita tidak tahu tahun berapa, bulan apa, jam berapa, tanggal berapa dia akan datang. Tapi dikatakan karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Saudara, kitab Yakobus ini meminta kepada saya dan saudara. Firman Tuhan ini mengingatkan saya dan saudara untuk bertahan sampai pada titik tertentu, yaitu kedatangan Tuhan. Masalahnya bagaimana sih supaya saya tuh bisa bertahan? Bagaimana sih supaya saya tetap memiliki semangat di dalam Tuhan? Sama sebenarnya dengan tubuh jasmani ini. Kalau kita ingin kuat, ya kita harus makan makanan yang sehat. Harus minum minuman yang sehat, saudara. Harus istirahat cukup waktu. Sama dengan kehidupan rohani kita. Kita perlu makan firman Tuhan. Kita perlu istirahat di dalam hadirat Tuhan. Kemarin saya bagiin di anak-anak teens, di iCare Teens, saudara. Kalau kita lihat di hari-hari ini, saudara, tempat-tempat wisata, saudara, tempat-tempat penginapan, villa, hotel tuh ada diskon besar-besaran, saudara. Kita bisa nginep di villa yang view-nya bagus, saudara. Bisa istirahat, bisa refreshing di sana dengan harga yang murah, 70% diskonnya, saudara. Dan kalau kita mau pergi ke sana, kita harus membayar. Mau diskon berapapun tetap harus ada uang yang kita keluarkan. Sehingga kita bisa istirahat di sana. Kita bisa refreshing di sana. Tapi apakah kesegaran itu bisa kita bawa pulang setelahnya?
Begitu banyak orang yang mau membayar dengan harga yang mahal untuk mendapatkan kesegaran, untuk mendapatkan refresh. Nah Tuhan kita menawarkan istirahat yang benar-benar istirahat kepada orang tanpa diskon, gratis bahkan saudara. Semua yang letih, semua yang lesu, semua yang berbeban berat, mari datang kepadaku dan aku akan memberi kelegaan kepadamu tanpa harus membayar. Kita hanya perlu datang kepada Tuhan, kita hanya perlu istirahat di dalam hadirat Tuhan dan kita akan disegarkan di dalam hadirat Tuhan. Saudara, gak perlu view yang bagus, gak harus pergi ke suatu tempat, pergi dalam hadirat Tuhan. Untuk kita mempunyai kekuatan untuk bertahan. Makan firman Tuhan, nikmati segala kebaikan Tuhan, istirahat di dalam hadirat Tuhan. Saudara, kalau kita disuruh lomba lari, saudara, kita pasti yang pertama kita tanyakan adalah berapa jarak tempuh yang harus kita ambil. Gak mungkin ada satu lomba lari tanpa ada batasnya, ada garis start dan ada garis finish. Nah saudara, di sini dikatakan bahwa perlombaan saya dan saudara, startnya tuh kapan? Startnya waktu kita terima Yesus, dan garis finishnya, garis akhirnya itu kapan? Waktu Dia datang. Saya dan saudara sedang mengikuti satu perlombaan, berlari sampai garis finish. Menjalani satu kehidupan ini dibutuhkan daya tahan. Ujungnya sudah kelihatan, yaitu kedatangan Tuhan. Kita perlu bertahan, dikatakan sabar, bersabar hingga kedatangan Tuhan. Bersabar hingga Yesus datang menjemput kita. Saya percaya ketika orang yang suka ikut lomba lari itu, ketika mereka berlari dan sudah mendekati garis finish, atau ketika mereka tahu bahwa jarak tempuhnya itu sudah tidak jauh lagi, mereka akan kerahkan segenap kekuatan, berlari sekuat mungkin supaya mencapai garis finish paling duluan. Betul enggak saudara? Begitu juga dengan hidup kita. Kita sudah melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan. Kita sudah melihat bahwa zaman ini dikatakan sudah tua. Tuhan tidak lama lagi akan datang ke dunia. Apakah Dia pasti menemukan kita dalam keadaan yang masih segar, masih fresh, tidak menyia-nyiakan hari kita. Penting buat saya dan saudara memiliki daya tahan untuk kita bisa memenangkan perlombaan ini. Apakah hari-hari ini saya dan saudara sedang kendor secara rohani? Apakah hari-hari ini kita sedang menyia-nyiakan hari-hari kita? Apakah hari-hari ini kita sedang menganggap enteng dan bermain-main dengan dosa? Kita perlu hidup dengan satu sikap urgensi, tekun berharap bahwa Yesus datang dan menemukan kita dalam keadaan yang siap sedia. Bagaimana kita mengubah perjalanan kita menjadi satu perjalanan yang menggairahkan saudara. Karena kita tahu Dia sudah ada, ujungnya sudah terlihat. Jadi supaya kita mempunyai daya tahan, yang pertama ujungnya sudah terlihat. Mari kita kerahkan segenap kekuatan kita. Jangan izinkan spirit kita kendor. Karena firman Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa memupuk daya tahan? Ada tujuan akhir. Ada tujuan akhir saudara, bukan tanpa tujuan. Di sini ayat yang ke-7 berkata, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara, Yakobus memakai gambaran pertanian untuk mengilustrasikan maksudnya. Petani itu begitu sabar menantikan hasil tanahnya, menunggu datang hujan, menunggu datang musim gugur dan musim semi. Kalau petani itu menanam padi, dia tidak akan mencari tuaian di bulan yang kedua setelah menanam. Dia tahu kapan akan menuai.
Saudara, waktu saya kecil, kami kecil, sering diajak untuk menanam padi di sawah, saudara. Yang pertama itu petani akan membajak sawahnya. Sebelum membajak sawah, dia sudah mempersiapkan dulu, menyemai. Benih padi itu disemai di satu tempat, sambil dia membajak, mempersiapkan lahan yang akan ditanami. Itu petani, saudara. Dan ketika lahan itu udah siap untuk ditanami, semaian atau benih yang disemai itu tingginya udah kurang lebih 25 atau 30 cm. Dicabutin kemudian ditanam di satu lahan yang sudah siap. Nanti ketika usia 30 hari, itu akan tumbuh rumput-rumput liar di sekitar tanaman padi yang baru ditanam tadi. Dan petani akan turun lagi ke sawah dan mencabuti tanaman-tanaman liar itu supaya padi itu mendapat kesempatan untuk bertumbuh dengan baik. Ketika sudah dicabuti tanaman liar atau rumput yang liar, petani akan memupuk tanaman itu supaya tanaman itu mendapat kesempatan untuk bertumbuh subur. Dan apakah sesudah dipupuk besoknya petani datang ke sawah dan dia bilang, kenapa sih belum tua-tua, kenapa sih belum menuai-menuai? Tidak, saudara, dia tahu kapan harus menuai. Dia sabar menunggu kapan harus menuai. Begitu juga dengan saya dan saudara. Kita perlu menanti dengan sabar kedatangan Tuhan. Nah, sambil menanti ini apa sih yang harus kita lakukan? Sambil kita menunggu kedatangan Tuhan, ini apa sih yang kita lakukan? Apakah kita akan santai-santai? Apakah kita akan bermalas-malasan? Apakah kita akan menjalani kehidupan ya bangun, melakukan aktivitas, nanti tidur lagi, nanti bangun lagi? Apakah sekedar seperti itu? Mungkin kita akan menjalani satu kehidupan yang membosankan. Tapi kalau kita menjalani, menanti dengan sabar kedatangan Tuhan, mengisi dengan hal-hal yang luar biasa, mengisi dengan hal-hal yang baik, hidup ini akan bergairah. Saudara, dikatakan menunggu itu adalah pekerjaan yang sangat tidak kita sukai. Menunggu itu adalah pekerjaan yang membosankan. Tapi firman Tuhan, Yesaya 40 ayat 31 dikatakan bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan yang baru. Jadi walaupun kita menanti, walaupun kita tidak tahu kapan sih Tuhan itu datang, itu tidak akan menjadi satu hal yang menjenuhkan. Itu tidak akan menjadi satu hal yang membosankan. Itu tidak akan membuat daya tahan kita menurun. Karena kekuatan kita diperbaharui dari hari ke hari. Walaupun berjalan dia tidak akan menjadi lelah. Walaupun berlari dia tidak akan menjadi lemah. Dikatakan dia akan terbang seperti seumpama Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Dia memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Prinsip di balik ilustrasi ini, saudara, supaya kita menantikan berkat Tuhan. Apa sih yang kita sedang nantikan sambil menunggu Tuhan datang? Apakah kita sedang menantikan terobosan? Apakah kita sedang menantikan jawaban doa? Apakah kita sedang menantikan kelepasan? Apakah kita sedang menantikan penyediaan yang dari Tuhan? Penantian itu tidak sama dengan bermalas-malasan. Nanti ketika padi mulai berbulir, petani akan pergi ke sawah, menghalau burung-burung yang akan memakan padi itu, saudara. Dia sabar menjalankan itu. Karena itu artinya tuaian tidak lama lagi akan dicapai. Saudara, dikatakan mari kita tetap bekerja keras menunggu. Mari kita tetap rajin sambil menanti kedatangan Tuhan. Petani itu tidak pernah bekerja keras tanpa tujuan. Tidak iseng-iseng untuk menjaga eksistensi sebagai petani, enggak, saudara. Ya, supaya gelar saya sebagai petani tetap eksis, tidak. Dia punya tujuan dari kerja kerasnya. Saya dan saudara juga ada tujuan ilahi dari kerja keras saya dan saudara. Saudara, kita bekerja keras bukan untuk mendapatkan keselamatan. Keselamatan itu adalah karya Tuhan di atas kayu salib dan itu sudah selesai. Kerja keras kita untuk mempertahankan supaya kita selamat hingga kedatangan Tuhan. Jadi kita bekerja keras bukan supaya saya dan saudara diselamatkan.
Dia sudah selesaikan itu di kayu salib. Saya dan saudara bekerja keras untuk mempertahankan iman saya dan saudara. Supaya ketika dia datang, dia menemukan saya dan saudara dalam keadaan yang siap sedia, tak bercacat celah. Saudara, itu padi. Kalau petani menanam kopi itu 1 tahun, saudara. Kalau padi hanya 4 bulan. Menanam kopi 1 tahun, nanti setiap tahun dia akan bersihkan lahannya, dia akan pupuk lahannya. Dan apakah di pertengahan tahun dia akan cari tuaian? Tidak. Dia tahu kapan akan memetik kopi, 1 tahun sudah. Dan dia juga sabar melakukan itu. Saudara, apakah ada tuaian yang sedang kita nantikan di hari-hari ini? Adakah yang sedang saya dan saudara harapkan sambil menunggu kedatangan Tuhan? Bagaimanakah saya dan saudara menjalani kehidupan rohani sambil menanti kedatangan Tuhan? Jangan sia-siakan waktu. Mari kita ambil waktu untuk semakin mendekat dengan Tuhan. Jangan biarkan ada jarak dan semakin berjarak kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, supaya kita tetap punya daya tahan, akhirnya sudah dekat. Tadi yang pertama, ujungnya sudah terlihat. Jadi jangan biarkan daya tahan kita melemah. Yang kedua, ada tujuan akhir, ada tuaian, saudara. Dan yang ketiga, akhirnya sudah dekat. Ayat yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat 8, Yakobus memerintahkan kepada saya dan saudara untuk bersabar dan berdiri teguh. Kita perlu meneguhkan setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita nggak mungkin nunggu orang lain meneguhkan kita. Tapi kita berdiri teguh, bahkan bersikap sebagai laki-laki, bersikap sebagai orang yang selalu siap. Dan kita yakin bahwa kedatangan Tuhan, kedatangan Yesus sudah dekat. Dia rindu menemukan saya dan saudara dalam keadaan siap, berdiri teguh. Dan dia memberitahukan kepada saya dan saudara cara bersabar dan cara berdiri teguh. Sabar itu tidak enak, saudara. Sabar itu tidak mudah. Sabar itu sulit. Tapi dikatakan kalau kita harus bersabar untuk sesuatu yang luar biasa, tentu kita akan melakukannya tanpa keberatan. Dikatakan kita perlu berdiri teguh, kita tidak perlu saling menyalahkan dalam kondisi ini. Kita nggak bisa menyalahkan cuaca, kita nggak bisa menyalahkan bangsa, kita nggak bisa menyalahkan pemerintahan. Kita perlu melihat karya Tuhan di balik semuanya ini. Dia memberikan peringatan bahwa kita nggak boleh bersungut-sungut. Dia rindu, firman Tuhan rindu saya dan saudara bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Kenapa saudara? Karena hakim sudah berdiri di ambang pintu. Akhirnya sudah dekat. Garis finishnya sudah dekat. Bukan berarti kita jadi berpikir pada akhirnya juga kita akan mati kok. Pada akhirnya juga dunia ini akan berakhir. Kesedihan akan berakhir. Kesakitan akan berakhir. Dan semua hal-hal yang berat itu akan berakhir. Saudara, bukan bermaksud kita jadi lebih santai menghadapi ini, tidak. Dan mungkin memang benar semua akan berakhir setelah Tuhan datang. Tapi apakah Dia menemukan kita dalam keadaan yang siap? Apakah Dia menemukan saya dan saudara dalam keadaan yang tetap semangat? Mari sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita tahu bahwa kesudahannya sudah dekat, akhirnya sudah dekat, hakim sudah berdiri ambang pintu. Bagaimana kita bisa menambah kekuatan kita? Bagaimana kita bisa menambah daya tahan kita? Sehingga kita bisa sampai pada pelukan Tuhan. Hari ini kita diingatkan untuk terus bersabar.
Hari ini kita diingatkan untuk terus membangun daya tahan kita, supaya kita tetap ada dalam lintasan. Hari ini kita diajar untuk berdiri teguh, bersabar, hidup damai dengan semua orang. Mari kita belajar untuk mengisi hari-hari kita, hari-hari saya dan saudara untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Dikatakan bahwa perjalanan rohani kita itu ujungnya sudah terlihat. Yang kedua, ada tujuan akhir. Dan yang ketiga, akhirnya sudah dekat. Saudara, saya dan saudara dipanggil untuk bersabar dan berdiri teguh. Ujungnya sudah terlihat, ada satu tujuan akhir, dan Yesus sudah menanti kita. Dia segera datang kembali. Kita perlu hidup dengan satu sikap urgensi, mendesak, gak bisa lagi saya main-main. Kita hidup dengan penuh pengharapan, dan kita perlu melihat tuaian ada di depan kita. Mari tetap berdiri teguh. Seperti pujian kita mengatakan, teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Apa yang seringkali membuat kita keluar dari lintasan? Apa yang seringkali membuat kita begitu tertarik sehingga membuat kita keluar dari lintasan? Ayo kita mulai cek, kita mulai singkirkan, dan kita mulai kembali pada jalur yang sudah Tuhan tetapkan buat saya dan saudara. Saudara, kita akan mengikuti perjamuan kudus pada pagi ini. Ayo kita minta Tuhan selidiki hati kita. Tuhan, apakah saya masih ada pada jalur, pada trek, pada lintasan yang Tuhan tetapkan buat saya? Apakah saya masih ada dalam jalan-jalan Tuhan? Apakah saya mengakhiri akhir tahun ini dengan begitu banyak menyimpang dari jalan-jalan-Mu? Sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, minta Tuhan selidiki hati kita. Minta Tuhan ingatkan kita. Hal-hal apa sih yang membuat kita seringkali jauh lebih tertarik untuk kita keluar dari lintasan? Hal-hal apa sih yang seringkali membuat kita begitu mudahnya tergoda sehingga kita keluar dari trek yang Tuhan tetapkan? Mari kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Kita minta Tuhan tuntun kita kembali untuk ada di jalannya. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau di sepanjang tahun sampai di bulan 10 dan kami memasuki bulan 11 ini, mungkin banyak hal yang sudah menarik kami keluar dari lintasan, sehingga kami sempat bermain-main kembali dengan dosa. Hari ini Tuhan, kami kembali, pribadi lepas pribadi datang kepada Engkau. Bawa kami kembali untuk kami ada dalam jalur-Mu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sempat juga Tuhan tidak serius di dalam kami melakukan perjalanan rohani kami. Kami menganggap bahwa ini adalah perjalanan yang berat sehingga kami mungkin perlu refreshing atau perlu istirahat sejenak. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami terus memperlengkapi diri kami supaya kami teguh sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama barusan telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita semakin diteguhkan untuk kita membangun daya tahan di dalam iring Tuhan. Kurang lebih 70 hari lagi kita akan masuk ke tahun 2021. Biarlah sisa hari-hari yang akan kita lalui, kita semakin teguhkan juga dengan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, pada kesempatan ini saudara siapkan roti dan anggur saudara di rumah, di ruang keluarga saudara, untuk kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sekali lagi kami berdoa Tuhan, biarlah kesempatan ini Tuhan
memasuki bulan November ini bukan sebagai rutinitas saja kalau kami melakukan perjamuan kudus, tapi kami akan mengingat tentang karya-Mu yang agung, supaya dengan apa yang kami ingat tentang karya-Mu, tentang kasih-Mu, tentang pengorbanan-Mu, kami semakin setia di dalam iring Engkau. Ketika kami setia, kami mentaati firman-Mu, kami akan selalu mendapatkan kekuatan yang luar biasa, kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami Bapa. Layakan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat roti di tangan kanan saudara. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan pada waktu malam, waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur mari kita makan di dalam nama Yesus. Kita angkat anggur di tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan, setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sama-sama kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang Tuhan telah serahkan, untuk darah-Mu yang Tuhan telah curahkan, supaya kami dipulihkan hidup kami, sehingga hidup kami dipulihkan, dosa kami diampuni. Terpujilah Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu Bapa. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, buka hati, angkat tangan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat berkelimpahan, Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Allah yang setia, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.